آه يا جمال يا جمال، آه يا جمال يا جمال، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، أشوفه بمنامي، آه يا غرامي، شوفه بمنامي، وآه يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، الشعر الأسود مثل الليل التاجي يا جماله، والوجه منور كالبدر الوهاجي يا جماله، والخد مورد بيزيد ابتهاجي، مربوع القامي يا محلى اعتداله يا جماله، ريتني أتملى بجماله. Oke, kita ambil kesimpulan ya dari surah Al-Qasas ayat 77. Dari ayat ini kita belajar ya tentang yang pertama arti sebuah ketaatan. Dari kata-kata wabtaghi dan carilah. Jadi ini perintah, kalau namanya perintah berarti harus dikerjakan, harus ditaati, harus diikuti. Kenapa harus diikuti? Pasti ada manfaatnya. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau ada larangan dalam Al-Quran, pasti ada keburukan di dalamnya. Ya, maka tugas kita hanya apa? Taat. Imani, yakini, dan taati. Gak usah banyak protes, gak banyak komplain. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Jalanin aja, imani dan jalani. Hakul yakin, karena ini adalah surat cintanya Allah, karena ini adalah panduan dari Allah, buku pedoman hidup kita. Nggak mungkin salah gitu. Yang buat itu yang maha sempurna gitu. Insya Allah semuanya baik buat kita makhluknya. Maka ketika kita membaca ayatnya, niatkan untuk apa? Untuk mengamalkan bahwa surat cinta ini, perintah ini buat diri kita, bukan buat orang lain. Yang pertama yang harus mengamalkan adalah diri kita yang membacanya. Yang sudah paham, jangan cuma sekedar paham disimpan di kepala, tapi segera amalkan. Kenapa? Karena kalau sudah diamalkan, insya Allah kita akan terbiasa. Nanti lama-lama jadi sebuah kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, akhirnya jadi hidup kita insya Allah penuh kebaikan dan kebaikan. Oke, jadi yang pertama di ayat 77 ini kita diperintahkan untuk mencari fima atakallah ad-darul akhirah, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah, dan carilah pada apa pahala yang Allah berikan kepadamu. Dari apa? Pahala apa? Ad-darul akhirah, kampung akhirat. Jadi perintah mencari untuk proaktif, inisiatif, kreatif, mencari pahala-pahala untuk kampung akhirat. Karena tempat tinggal kita sesungguhnya adalah di akhirat. Di sini kita cuma numpang lewat gitu ya. Jadi jangan pernah terpesona, tergoda, dan terperdaya gitu ya. Ini cuma sebentar aja. Jadi makanya nomor satu kita kembali diingatkan, yang nomor satu dicari adalah pahala negeri akhirat, kampung akhirat. Karena rumah kita yang sebenarnya ada di akhirat. Oke ya. Selanjutnya apa? Di sini juga diingatkan, selain kita dianjurkan untuk proaktif, inisiatif, kreatif, mencari pahala-pahala akhirat, mengcreate pahala-pahala akhirat ya, membuat pahala-pahala akhirat. Selanjutnya ada sebuah larangan yang harus dihindari, yaitu apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa, dan janganlah kamu lupa nasibaka, bagianmu minad dunya, dari dunia. Artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh mengejar akhirat, memang otomatis dunia akan mengikuti.
tapi dia mengikutinya bukan tanpa usaha gitu ya. Harus ada usaha duniawi. Kalau teman-teman yang usaha berarti harus rajin-rajin promosi. Nah tadi, tapi nomor satunya tetap kalau nanti laku dagangannya, insya Allah pengen berbagi ikutan happy charity setiap Senin dan Kamis. Ulala di acara ngopi. Oh jadi ke situ sih ya, promosi lagi ya, promosi buat kegiatan akhirat nggak apa-apa kan? Jadi yang pertama apa tadi? Cari, create pahala akhirat. Kemudian yang kedua apa? Jangan lupain bagian kita dari dunia dengan apa? Kreatif juga mempromosikan usaha kita di dunia. Walaupun akhirat itu ibaratnya apa ya, dunia itu ibarat bayangannya. Jadi kalau bayangan makin dikejar dia makin sulit kita dapatkan, tapi makin kita abaikan dia makin mengejar kita. Itu perumpamaan orang yang mengejar akhirat. Ketika dia mengejar akhirat, nomor satu dunia akan mengikuti. Artinya apa? Tetap nomor satu kita cari akhirat ya. Setelah itu nomor dua kita cari dunia. Tapi tadi apa? Tidak mengabaikan usaha maksimal, promosi, koneksi, relasi yang kita punya untuk memperluas jaringan kita. Kenapa? Semakin luas jaringan kita, semakin luas rezeki kita, insya Allah semakin banyak manfaat, peluang pahala-pahala akhirat yang akan kita dapatkan dari dunia yang kita punya, insya Allah ya. Kemudian apa di sini? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini jadikan prinsip hidup selanjutnya. Prinsip hidup pertama, ketika dibenturkan antara akhirat dan dunia, maka kita akan memilih akhirat. Kemudian apa yang kedua? Kita berusaha maksimal bekerja untuk apa? Akhirat kita, bekerja memaksimalkan usaha dunia kita untuk kebahagiaan akhirat kita. Prinsip ketiga, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Perlakukan orang lain tadi ya sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita sama Allah tuh Masya Allah kan, kita lalai tetap dikasih nafas ya kan, Masya Allah. Kita bikin dosa, Allah juga tetap kasih rezeki. Ya kayak gitu tuh yang harus kita peka gitu. Allah aja berbuat baik sama kita nggak hitung-hitungan gitu kan, walaupun mungkin kita banyak lalainya, banyak salahnya, tapi Allah tetap ngasih kita nafas, anggota tubuh kita masih berfungsi dengan baik gitu ya. Maka dari situ ini sebuah prinsip juga, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berat ya, berat, Masya Allah. Emang jadi ahli surga itu berat guys ya, Masya Allah. Tapi ya just do it, kerjakan. Saat berat itu yang harus dilawan. Saat itu kita bisa tahu sekuat apa sih kita gitu, iman kita sekuat apa sih, keyakinan kita dengan ayat-ayat Allah gitu ya. Kemudian selanjutnya ini yang paling terakhir yang kita jadikan prinsip, yang keempat adalah wala tabghil fasada fil ardh. Jangan berbuat kerusakan. Kenapa nggak boleh berbuat kerusakan? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi nomor 4, jangan merusak. Termasuk apa? Merusak apa ya? Kan ada tuh kalau sekarang tuh bisnis misalnya ya, kita merusak citra misalnya orang lain, atau merusak relasi atau koneksinya. Tetap nomor satunya kita tetap jaga etika bisnis ya. Kemudian kita jaga hubungan baik dengan siapapun, karena suatu saat kita akan saling membutuhkan ya. Seperti itu, jelas tak? Mudah-mudahan. Tidak jelas, mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih, selamat mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.